Nah ini ada kebetulan yang nanya nih, raise hand dari Banten. Kita dengerin yuk. Silakan. Dari Nong Ima Rahmawati, tadi raise hand sampai sekarang masih, silakan. Ya siap, Nong Ima dari Serang, Banten. Oke, dari Banten. Silakan videonya Nong Ima. Sebentar. Ini masih di kamar saya ke ini Oke. ya. Nong Ima tuh nama atau panggilan tuh Nongnya? Sudah kelihatan kah? Sudah. Ibu Nong Ina ya. Oke, silakan Bu. Oke, terima kasih. Ini saya bergabung telat sebetulnya karena di informasi sahabat saya Kak Megi, thank you sudah apa? Bener nggak nih? Oke. Udah ini udah oke. Menginfokan. Iya nih, sate bandengnya paling top nih. Ayo Nong Ima, promoin. Oh, dia Sate sate bandeng. bandeng. Oh, Pakai gitu. bumbu kacang. Nah, itu, Bu. Oke. Gimana, Nah, Bu? ya, saya tadi tertarik, saya tadi tanya juga ini BKR apa ya? Ternyata saya lihat Pak Tito langsung ada di belakang layarnya. Oh, bisnis kuliner. Ya. Saya dapat udah informasinya. Ini keren banget idenya. Terima kasih. Setidaknya memfasilitasi dan menjembatani mungkin ya buat teman-teman yang sudah terjun ataupun yang baru terjun di kuliner rumahan, dan saya mendapatkan ilmu walaupun sedikit saya baru bergabung. Cuman sekali lagi thank you Maggie sudah info dan Pak Tito, saya ingin bergabung khusus di secara rutin komunitas. Oke, berarti harus follow IG dan Facebooknya ya, Bu Nong. Oke, insya Allah. Karena saya itu kejelekan saya, kelemahan saya tidak main di medsos terlalu banyak. Kemampuan saya baru di WA aja. Oke, Bu Nong Ima sekarang sudah tahu kita BKR, ada Pak Tito, ada saya, ada chef-chef lain. Nggak boleh lagi tidak kenal sosmed, harus kenal sekarang ya. Jadi harus Facebook, harus follow, bikin akunnya. Lagi masih belajar. Ada pertanyaan, Bu Nong? Tadi karena sudah disinggung oleh Kak Megi tadi memang saya bergerak di kuliner sejak 2000 khususnya ya memulai di 2008 saat saya mendirikan restoran Nong Ima Resto Jawara Masakan Banten di Sarinah, Tamrin. Oke, di Sarinah Tamrin. Betul, di depan Hero kalau dulu ya. Iya. Ya itu alhamdulillah saya 9 tahun di sana. Dan untuk alasan tertentu saya tutup. Dan sekarang karena fokus di travel, sekarang akhirnya travel lagi vakum, kembali lagi saya ke balik lagi. Betul, saya tetap membawa label Banten karena saya orang Banten asli. Kalau bukan saya yang membantu mempromosikan Banten, siapa lagi? Dan jagoan kami kebetulan memang masih ibunda saya yang memasak. Kalau Nong Imah nggak terlalu bisa masak, hanya bisa membantu ini aja. Bisa sih sedikit-sedikit, tapi tidak sekeren mama saya. Usianya sudah 83 tahun dan masih alhamdulillah masih aktif untuk mengontrol dan ikut bantu memasak. Ke dapur, oh oke. Kami. Salah satunya tadi adalah sate bandeng. Dan tadi yang dari mana? Filipina tadi memperagakan salah satu menu apa namanya? Namanya tadi Adobo. Chicken adobo. Adobo. Adobo dan kare-kare. Oh iya, itu hafal Mas Jody. Saya tadi mau tanya sebetulnya kalau tadi bicara tentang antara otentifikasi satu resepi masakan dari satu kuliner Nusantara hubungan dengan bukan hubungan sih dengan ini tadi inovasi ya tadi seperti Pak Tito bilang ditambahin mungkin sate bandeng bumbu kacang ya gitu karena sate bandeng bukan seperti sate pada umumnya ya memang ikan bandeng yang diambilin durinya dilepas secara tradisional dimasukin daging-dagingnya ke dalam rangka sate bandeng itu dibakar dan prosesnya kurang lebih 3 sampai 5 jam sebetulnya. Jadi di templok-temploknya mungkin nanti saya share kapan-kapan. Dan itu maksud saya ketika saya ini mungkin kalau boleh share saya agak
agak bukan bingung, tapi bergejolak di saya ketika saya mau mempertahankan otentifikasi sebuah resepi dari nenek moyang saya gitu ya. Kemudian berbenturan dengan koki-koki saya saat itu ketika saya membesarkan restoran. Kebetulan setelah itu saya ada restoran, kurang lebih 14 restoran membuka di mall-mall besar di Jakarta. Dan kemudian ketemu ataupun dapat koki yang udah dari hotel segala, yang saya mohon maaf sampai menggajinya besar. Tapi ketika tradisional resepi atau masakan khas tradisional digabungkan dengan inovasi, itu yang saya agak masih belum bisa bukan klop ya. Saya tetap mau yang otentik ya seperti ini, yang originalnya, kemudian ada produk lagi yang inovasi gitu. Jadi saya tetap tampilkan, misalnya kalau tadi ada tom yum yang Pak Tito ya sampaikan yang di Thailand, semua resepnya sama. Dan di Banten ada jenis tom yum ala Banten namanya angen lada. Dan mungkin bedanya angen lada itu ada bumbu yang tidak ada di tempat lain, namanya daun walang. Nah, daun walang itu hampir seperti perannya seperti daun salam. Tapi ketika si koki saya ini mengganti daun salam dengan mengganti dengan daun walang dengan daun salam, rasanya sangat bertolak belakang, bukan bertolak belakang, tapi beda sekali. Dan itu saya sangat tidak setuju gitu ketika itu mau diinovasi. Jadi mungkin saya minta masukannya ya, mungkin dari teman-teman semua di sini yang ahli gitu ya. Bagaimana tadi saya ingin mempertahankan otentifikasi aslinya angen lada itu seperti ini, dan itu tidak bisa diganti dengan yang lain. Dan saya menginovasinya dengan harusnya angen lada itu dagingnya dari awal daging kambing. Nah, saya inovasi dengan daging yang lain karena tidak semua bisa makan kambing gitu kan. Mungkin ayam, terus kemudian saya ganti ikan, ganti daging sapi atau kerbau. Nah, ketika bumbu utamanya tadi diganti oleh koki saya agak sedikit marah, dan saat itu akhirnya karena efeknya memang lumayan, karena saya didatangi tokoh-tokoh Banten yang datang ke Sarinah hanya untuk nyoba itu masakan yang mereka kangenin selama ini gitu. Oke, paham Bu Nong Ima. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu Nong Ima ya. Dijawab aja langsung Pak Tito, nanti ini masalah inovasi nih Pak. Saya boleh respon dikit? Boleh, boleh, monggo Mas Jody. Oke, Bu Inung, aku namanya Bu atau Mbak atau Kak? Bu Nong Ina, Nong Ima. Bu ya, Bu Nong Ina. Saya senang sekali mendengar yang dicerita dari Bu Nong Ima tadi, karena memang resep-resep leluhur itu harus ada yang melestarikan, Bu. Jadi jangan sampai yang tadi kalau saya hitung tadi ada 2 atau 3 resep yang khas sekali Banten, dan ibunda dari Bu Nong sendiri sudah mengawasi kualitasnya. Jangan sampai ilmunya, resepnya itu terus nanti terkikis habis, hilang begitu aja. Nah, yang jadi masalah di makanan Indonesia itu di mana-mana Indonesia itu selalu kalah di penyajian. Selalu. Jadi kalau kita kalau kita kedatangan tamu dari luar negeri atau kita mau menjamu ke arah restoran yang khas Indonesia, kita selalu malu sendiri karena rasanya enak tapi penampilannya kacau balau. Contoh lah, ada salah satu mantan menteri kita waktu itu ya, dia menjamu tamunya di salah satu restoran di daerah Menteng situ, saya nggak sebut namanya. Makanannya enak, ternyata setelah makanan selesai, yang ada di meja itu adalah tisu toilet. Ditanya, ada serbet kain nggak? Nggak ada. Loh, terus gimana? Jadi hilang muka kita. Itu berbicara tentang higienis dan lain-lain. Nah, kalau saya kira Bu Nong Ima itu saya kira memang resepnya tetap harus dipertahankan, Bu. Cuman penyajiannya itu harus lebih diperhatikan gitu.
Juga yang jadi masalah juga orang-orang yang ibu latih nanti itu kadang-kadang mereka gampang sekali berpindah resto, berpindah tempat gitu. Sehingga apa yang udah ibu latih begitu dia hilang mulai dari nol lagi gitu. Itu masalah yang lain lagi gitu. Tapi yang ingin saya tekankan di sini adalah karena saya dari Akademi Gastronomi Indonesia, itu adalah salah satu visi kami adalah lestarinya kearifan lokal makanan Indonesia. Maka resep-resep yang seperti dibilang oleh Nong Ima tadi itu jangan sampai hilang. Saya ingin sekali itu bisa didokumentasikan, tertulis ataupun video. Karena kita ini sekarang di Indonesia karena tidak ada budaya tulis, jadi kita tuh sebenarnya kehilangan jejak dengan resep-resep leluhur kita. Meskipun sebenarnya kalau dilihat dari inskripsi dari abad ke-8 itu yang namanya gado-gado, pecel, rawon dan dawet itu udah ada sebenarnya dari inskripsi ya. Tapi itu tidak dokumentasi secara rapi gitu. Jadi kita kayak kehilangan. Maka sebenarnya yang diutarakan oleh Nong Ima tadi itu potensial sekali. Dan itu bisa menarik ke yang seperti saya bilang tadi, pangsa dari kaum milenial, kaum muda yang punya duit, yang pengen nyoba kuliner-kuliner yang eksotis istilahnya. Itu dari saya, terima kasih. Oke, Pak Tito, gimana? Saya ngelihatnya ini menarik ya. Nong Ima ini betul-betul walaupun dia datangnya belakangan, tapi dia nyimak tema kita hari ini, Bu. Jadi kalau kita bicara inovasi, Nong Ima, inovasi apalagi terkait dengan cita rasa, ini kan ada dua ya. Ada si pembuat dan ada si pembeli atau si pemakan. Ya. Tadi Nong Ima mengatakan dia udah punya resep, dia udah punya oke. Kemudian dia mau membuat inovasi. Ya. Ingat, inovasi yang Anda buat itu kan dorongannya atas dua hal. Apakah produk Anda emang sudah nggak laku? Atau produk Anda ingin merebut pasar baru? Contohnya gini, ada orang bisa makan pedas, ada orang nggak bisa makan pedas. Oke, ya. Kalau kita jual yang pedas, oseng-oseng mercon, yang nggak pedas, yang nggak suka pedas gimana? Ya beli sebelah lah, atau makan yang lain. Kan gitu. Sehingga ada dua varian, yang oseng-oseng mercon dan oseng-oseng adem, gitu misalnya kira-kira. Ya. Namun melahirkan varian inovasi itu selalu pasti butuh trial and error. Dari bahan, bumbu, cara pengolahan, cara penyajian, kata Mas Jody tadi, itu pasti. Tapi bukan berarti ketika Anda ingin inovasi baru, lalu membuat yang lama itu kita throw away, kita buang, kita tiadakan. Enggak, bukan. Bukan itu mindsetnya. Jadi ketika Anda mengatakan tadi varian baru tadi lahir, yang daunnya daun salam, Anda bilang rasanya kok berubah. Mungkin. Itulah inovasinya. Yang lama daun walang tadi ada, yang ini pakai daun salam. Loh, siapa yang suka? Contohnya gini, pempek. Saya dari Palembang. Bagi saya pempek itu saya udah makan sampai umur saya 46-47 tahun, nggak pernah bosan saban hari makan pempek. Tapi ketika ada teman saya, orang Kudus, ke Palembang, dia makan pempek, ya pengen tahu tapi nggak antusias. Habis itu saya ajak makan lagi makanan khas Palembang, dia makan lagi, dia nggak antusias. Akhirnya dia ngomong sama saya, Tok, kita makan Padang aja deh, Padang pagi sore, yang terkenal di Palembang. Dia makan Padang, makanlah. Artinya apa? Tidak serta-merta yang saya jual pempek yang mungkin dia nggak sesuai cita rasanya, mesti dia terima. Tapi ada makanan tertentu di modif, ada segmen marketnya. Kan orang Jawa suka makan manis, orang Palembang suka makan asam, orang Medan suka makan ini, Manado suka pedas, dan lain sebagainya. Ada segmennya, dan tidak ada makanan yang bisa 100% memuaskan semua konsumen, nggak ada. Jadi inovasi-inovasi Anda tadi, itu kan dalam rangka mencari pasar kan, trial error. Jadi tidak perlu sampai membatasi ruang gerak daripada pegawai tadi, tapi tentu ini bukan berarti merubah rasa standar yang sudah Anda miliki. Ya, roti aja ada roti kelapa, ada roti nanas, ada roti keju, ada roti coklat. Coklatnya pun macam-macam, ada coklat meses, ada coklat isi, ada coklat pisang. Betul kan? Ya, tidak berarti kalau Anda jago di roti keju lalu roti coklat mesti menggantikan keju. Enggak, tidak menyalahkan. Tapi Anda memiliki variasi, jangan-jangan itu menjadi inovasi, dan tentu setiap langkah inovasi ingat atau kemasan, diskon, pemasaran, distribusi, ada kemungkinan salah dan kemungkinan gagal. Itulah namanya inovasi. Kalau dia tidak menggagal, artinya kalau orang bilang
Anda tidak akan salah kalau Anda tidak pernah mencoba. Ya kan? Kalau orang nggak mau salah, ya jangan coba. Nggak akan rugi kalau nggak pernah jualan. Kan bener nggak? Gue nggak pernah rugi, ya kenapa nggak pernah jualan, ya nggak pernah rugi lah. Kira-kira gitu. Nah, mungkin bayangan saya bahwa kita harus selalu membuka mindset dari bumbunya, dari cara ngolahnya. Itu tadi kita lihat kan, wah ternyata ayam dimarinate pakai cuka, dia nggak pakai kecap manis. Dia nggak pakai ini, dia nggak pakai ini. Bu Sarah juga bisa cerita nanti bagaimana cara dia bikin pempek, sehingga triknya gimana, cara ngadonnya salah aja. Bahkan sama cara ngadonnya salah kelamaan aja, nggak jadi itu pempek yang enak. Bayangkan, kelamaan aja cara ngadon terlalu diremek-remek, nggak jadi itu barang. Bumbu sama, bahan sama, semua sama, gara-gara tangannya terlalu diadon, nggak jadi. Kurang adon, nggak jadi. Kan kira-kira gitu. Jadi bayangan saya inovasi tetap dilakukan. Jangan kita tetap memvonis bahwa inovasi ini gagal, inovasi itu gagal. Inovasi itu bisa gagal, itu udah resiko. Kira-kira gitu, Nong Ima. Jadi terus harus ada lahir varian-varian baru. Walaupun akarnya tetap ada sama akarnya. Ya, tidak ada jadi kalau bikin pempek atau contohnya bakso. Ada bakso urat, ada bakso ikan, ada bakso beranak, ada bakso yang telurnya besar satu itu. Nah, jadi inovasi-inovasi itu selalu dilakukan. Karena itu bisa menggerakkan market. Saya tahu Anda mau mencari market baru yang orang yang tidak suka jadi tiba-tiba suka dengan rasa tersebut. Kan kira-kira gitu kan? Ya, yang anak kecil mungkin nggak suka jadi suka. Betul, kira-kira itu tujuannya kan Anda mau inovasi kan? Mau meraih ya kalau brosur ada yang baru, new coming gitu kira-kira kan bumbu ini. Ya itu harus dilakukan gitu loh. Memang itu resikonya ada inovasi itu bisa butuh. Kalau saya bilang bukan resiko lah, semua itu kan butuh proses dari ulat ke pompong, akhirnya jadi kupu-kupu kan nggak langsung dari ulat yang kupu-kupu gitu loh kira-kira. Nangkap ya maksudnya ya?